Halo teman-teman Cloud Indonesia, selamat datang di podcast cloudconnect.com. Ruang belajar dan berbagi wawasan bagi Cloud Indonesia yang ingin terus berkembang dan mengikuti perkembangan industri maritim global. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat relevan dengan perkembangan kapal modern, yaitu Integrated Automation System on board ship, the hidden logic behind modern ship automation. Bersama saya telah hadir dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama Bapak Hidayat, CEO PT Navigator Sinergi yang aktif dalam pengembangan kompetensi maritim dan teknologi kapal modern. Dan yang kedua, sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia pelaut Indonesia, yaitu Pak Lili Tua atau Pak Suparwo, praktisi maritim dan senior seabird yang memiliki pengalaman panjang di atas kapal. Selamat datang, Selamat datang. Salam baik. Terima kasih, senang sekali bisa berbagi Ya, teman-teman Cloud Indonesia. Terima kasih Pak Wijaya, salam untuk Bapak yang telah hadir di acara ini, Pak. Ya, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin bertanya kepada kedua narasumber. Menurut Bapak berdua nih, Pak, mengapa stopping automation system ini menjadi sangat penting untuk dibahas saat ini, Pak? Urgensinya apa? Mungkin dari Pak ya. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah bisa melihat perkembangan teknologi sekarang itu sangat cepat sekali. Sedangkan kita harus mempersiapkan skill dan kompetensi kita untuk terus bisa beradaptasi. Nah, kita sudah bisa tahu ya dari perkembangan di kapal itu sudah mulai dari main engine, kemudian auxiliary engine, kemudian boiler, PLS, monitoring system, semuanya itu sekarang itu terintegrasi. Kemudian mereka bisa saling berkomunikasi melalui jaringan kontrol yang kompleks. Dan jadi kita pelaut Indonesia ini, kita jangan hanya kita bisa mengoperasikan, tetapi kita mengerti apa yang tersembunyi di belakang ini, sehingga bila mana sistem otomasi ini terjadi gangguan ataupun faulty, itu kita bisa tahu bagaimana cara mengatasinya secara langsung. Ya, ini ujungnya bahwa dari diri kita sendiri kita harus siap untuk bisa menyambut kedatangan teknologi yang akan kita hadapi nantinya. Wah, gitu Pak, sekali ya Pak ya sebenarnya. Kalau menurut Pak Lili Tua gimana Pak untuk selama pengalaman Bapak ya sekarang dari generasi dulu ke generasi sekarang yang ini harus upgrade dan harus mengikuti perkembangan ini ya Pak? Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Iko tadi, Pak Ceo, bahwa bagaimanapun kita tidak boleh buta terhadap perkembangan yang akan datang. Kemarin ada dulu atau bahkan saya itu masih banyak menemukan paradigma pelaut kita itu menggurusa. Jadi paradigma inilah yang perlu digeser ya, dari cuma tahu gejala berubah menjadi why, mengapa. Nah ini perlu, karena kalau kita itu kita harus bisa membedakan. Kalau web itu hanya seketika itu juga. Jika kita cuma jadi pemadam kebakaran, harus memperbaiki bangga selesai. Padahal yang kita cari adalah akar permasalahannya. Nah, di dalam kontak yang akan kita adakan, saya terima kasih kepada Pak Hidayat bahwa rencana pertemuan atau rencana semacam geodaring yang lebih dari hanya geodaring ini akan mencoba merubah kita untuk menuju ke
pemahaman otomatisasi menuju ke kapal-kapal modern. Walaupun itu kita tetap untuk masa kita masih tetap mempertahankan apa yang ada di kapal-kapal kecil-kecil kita yang domestik. Ya. Tapi menarik bahwa kamar mesin itu bukan sekedar mesin induk, Betul. tanpa sesuatu yang menunjang mesin induk ini nggak bakal mesin induk berjalan. Maka integrated machinery ini yang perlu kita ini kan kira-kira gitu. Jadi perlu ya Pak. Pak, biar ada gambaran ini ya Pak ya, biar ada gambaran yang jelas. Kita kayaknya lebih enak apabila masuk ke satu studi kasus kayak gitu ya Pak. Kalau misalnya masuk ke studi kasus, selama pengalaman Pak Hidayat selama ini, kira-kira apa yang contoh gambaran sederhana gitu Pak? Saya polisi bisa bekerja, buat di kapal kayak gitu Pak. Saya kira sebenarnya umum di kapal-kapal misalkan kita punya mesin induk atau main engine itu ada namanya jacket cooling. Jacket cooling ini itu menjaga temperatur daripada main engine untuk selalu stabil dari stabil sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, bila mana terjadi hal-hal anomali, sesuatu yang tidak biasanya terjadi, misalkan temperatur dari jacket cooling ini itu meningkat, terjadi peningkatan. Nah, yang terjadi bukan hanya alarm berbunyi, tetapi ada proses di situ. Ada proses di mana ada sensor yang akan mendeteksi kenaikan temperatur. Nah, sensor ini salah satu dari peralatan daripada otomasi ini. Nah, sensor dia mendeteksi kenaikan temperatur. Kemudian data yang dia tangkap ini akan dikirimkan ke PLC, Programmable Logic Control ya, dan dikirim ke PLC. Kemudian PLC akan memproses data berdasarkan logika yang telah diprogram. Jadi ada program yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga dari PLC ini nanti dia akan diolah, diproses. Nah, dari sini ada yang namanya IAS, Integrated Automation System, itu dia akan menerima informasi yang telah diolah tadi. Dari situ nanti data itu akan dikirim ke ada namanya HMI, Human Machine Interface. Nah, jadi di HMI ini akan terlihat alarm berbunyi, tapi akan dilihat di situ apa yang terjadi di human machine interface ini. Nah, pada saat ini terus menerus terjadi, nanti di IAS itu nanti akan diolah lagi, akan terjadi tindakannya apa? Misalkan temperatur ini menyentuh titik kritis, maka dia akan bergerak untuk melakukan tindakan, misalkan menuju slow down engine. Apabila terjadi slow down engine, kita semua dari engineer ataupun chief engineer akan melihat bahwa ini terjadi sesuatu. Itulah salah satu contoh yang umum terjadi di kapal. Itu. Kalau begitu berarti di kapal seorang engineer harus tahu betul rantai proses dari integrated automation system. Semua harus tahu. Jadi itulah artinya mengapa kita sebenarnya harus melakukan familiarisasi. Kita mengenali apa yang ada di kamar mesin dan apa yang tersembunyi. Ini apa dan ini cara kerjanya seperti apa, logiknya seperti apa, sehingga bila terjadi sesuatu dia akan tahu, oh ini terjadi salahnya di mana, dan dia akan tahu tindakan nyata untuk mengatasi masalah tersebut. Ya. Biasa sharingnya ini. Kalau Pak William mana Pak ini tanggapannya Pak? Justru di sininya tuntutan untuk pelaut kita. Iya. Kalau kemarin kita cuma mengandalkan ini rusak, kenapa
ini rusak, kenapa ada sensor, bunyi bingung, gugup. Nah, dengan adanya peralatan otomatisasi ini, kita pelaut akan dibantu, dipermudah dalam melaksanakan troubleshooting. Saya pun pernah diprotes sama follower saya waktu saya bicara masalah RCA, root cause analysis. Kita ngomong tentang fishbone, kita ngomong yang Pareto. Pak, zaman sekarang memperbaiki itu sudah ada ininya Pak, udah otomatis semua. Nah ini kita mesti mengenal dasar otomatisasi. Tadi kita mendengar Pak Hidayat bicara masalah PLC. PLC ini adalah perangkat yang memonitor, mengendalikan output di masing-masing tempat. Betul. PLC balas, PLC bahan bakar, PLC suhu, mesin induk, PLC RPM, PLC ini merupakan suatu kontrol yang sudah diprogram. Masing-masing PLC ini punya input, punya set point. Kalau ini deviasi, maka secara mandiri dia sebetulnya sedang membuat ini. Sensor yang diambil oleh PLC ini sebagian masuk ke PLC-nya sendiri, dia dilemparkan ke IAC, Integrated Automation System. Jadi ini adalah indiknya dari otak di KPI. Jadi dia melayani masukan dari sensor PLC ini, termasuk yang dari GPS, termasuk yang dari sini masuk semua ke sini. Lalu yang complicated, kalau orang nggak tahu tentang dasar otomatisasi, maka pakem mengenai otomatisasi, apakah dia hidrolik, apakah dia elektronik, apakah dia mekanik, itu pakemnya sama. Ada output, ada input, output. Nah, dibanding yang input melakukan deviasi, deviasi juga yang nanti akan diulang di IAC-nya. Betul. Nah, kira-kira gitu. Cuma terus sekali, apalagi kata-kata baru yang nanti menuju ke UMS, nggak ada orang, cuma satu orang insinyur kayak pengalamannya Hidayat. Di kapal ini cuma insinyurnya cuma satu orang, yang lainnya nggak ada, semua dipercayakan sama alat-alat itu. Sementara itu nanti akan dikirim ke darat melalui jaringan yang mungkin pengalaman Pak Hidayat lebih banyak. Ya, kira-kira itu. Ya. Jadi pentingnya pemahaman terhadap integrated ini tadi. Jadi kan udah masuk ya, digital quality Indonesia udah masuk ya Pak ya? Digital quality ini udah masuk ya Pak ya? Iya. Menurut Nasubur Bapak Ketua ini kira-kira mungkin dari Pak Lili Tuan terlebih dahulu, kira-kira tantangan terbesar untuk para pelaut Indonesia itu menghadapi era digital marketing ini apa Pak? Yang paling harus Iya. oleh para Indonesia. Yang penting penggeseran mindset dari sekedar memperbaiki, sekedar fixer menjadi seorang manajer sistem. Untuk manajer sistem itu dituntut menguasai hal-hal yang sudah saat ini ada, apalagi ke depan. Ngomong tentang kapal tanker, nanti kita akan ketemu bagaimana otomatisasi yang dilakukan oleh tanker supaya di tengah laut mereka bisa dibantu oleh darat untuk memperbaiki. Jadi kemarin saya diajari Pak Hidayat mengenai komunikasi atau jarak-jarak itu namanya Remote monitoring. Ya itu monitoring itu smart monitoring itu benar-benar kita harus memahami, dan ini harus dimulai dari deklat. Berarti sistem deklat ini
perlu adanya satu peningkatan terhadap kurikulum yang sekarang ada. Bahwa ke depan kita akan menghadapi itu. Kita ke depan menghadapi. Demikian juga pelautnya. Pelaut, sebagaimana cita-citanya atau tujuan daripada networking yang kita bikin ini adalah merubah filosofi mencari kerja menjadi meningkatkan karir. Nah, ini tempatnya di sini. Iya. Nah, karena di sini nanti akan diuji oleh beliaunya tentang apa-apa atau kekurangan-kekurangan yang ini, seperti bicara masalah PLS programmable PLC lah, programmable logic controller, semua jenis controller itu mesti ada input, ada output, ada proses, ada deviasi yang menuntut prosesnya menghasilkan yang output baru ini dikenal didireksi oleh sensor inilah yang dikirimkan ke IAS ini ngumpul semua dari PLS semuanya mengolah data ini untuk selanjutnya tentu akan diambil tindakan akhir. Nah, di dalam kontrol itu sendiri ada batas normal, ada batas toleransi. Maka di situ data sensor ini selain untuk diolah menjadi proses yang baru, dan juga diolah ke alarm. Ada alarm yang masih memenuhi toleransi, sejauh masih memenuhi toleransi, mereka masih aman-aman. Tapi begitu sudah melewati toleransi, maka ketemu shutdown. No. Terhadap shutdown ini sendiri, saya yakin di programnya Mbak Dayak nanti akan ada training khusus, dan barangkali sesuai dengan rencananya tanggal 28 betul kan ada internasional masterclass. Di sini lah letaknya rolnya para para berkepentingan di dunia maritim, stakeholder, apakah itu pelautnya, apakah itu pemerintahnya sendiri, apakah itu perusahaan, apakah itu vendor, apakah itu supplier, kumpul jadi satu untuk mendengarkan masa depan sana ini, sehingga mereka tidak diakusi oleh pelaut juga tidak diakusi oleh ini. Namun mereka kan langsung dari sumbernya tanggal 22 ya. Jadi sebenarnya pelaut Indonesia ini banyak yang mempunyai skill dan kemampuan yang bagus ya, banyak. Hanya banyak juga yang memang masih belum bisa beradaptasi dengan perkembangan. Jadi kita misi dan visinya kita ingin semua pelaut Indonesia ini kita semua rata, kita bisa meningkat semua, sehingga kita bisa berkompetisi gitu dengan pelaut luar gitu. Jadi jangan sampai ada perusahaan-perusahaan dari luar yang memang paradigmanya mungkin melihat, oh ini Indonesia, ntar dulu dah, saya maunya yang ini dulu. Karena apa? Karena memang dari segi pertama komunikasi memang ya sebagian memang dalam 3 hal ya. Pertama, lack of English communication, betul. Yang kedua, kita selalu high perasaan bangga, perasaan puasa terlalu tinggi, terus menggampangkan, menyepelekan hal-hal yang kecil. Betul.
Nah kalau berusaha kan ketahuan, belum berusaha. Yang ketiga, kita masih baca buku, baca literatur. Ini barangkali dengan datangnya beliau sebagai native speaker ini, Betul. mau tidak mau Iya, kita akan juga mendengarkan secara langsung. iya. Karena yang semua yang harus kita sadari saat ini bahwa perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan global itu mereka itu mencari kru yang memang sudah memahami sistem otomatisasi modern ini. Jadi pertama mereka tidak mau main-main. Kalau memang itu memang qualified, itu yang mereka ambil. Tidak ya, mohon maaf, dia tidak ambil. Nah sekarang ini saatnya kita berbenah, kita angkat bagaimana kita meningkatkan kualifikasi skill daripada Indonesia, ya pelaut-pelaut Indonesia ini biar bisa bersaing. Karena memang kita ini bukan masih kalah bersaing dengan negara-negara lain. Nah, inilah jadi visi dan misi kita dari Cloud Connect ini, ingin kita mengharumkan nama Indonesia. Betul. Jadi kita sebagai pelaut dari poros maritim dunia, Betul. seyogianya semua armada internasional itu operatornya adalah pelaut Indonesia. Ya, Nah, untuk itu dengan menyadari kekurangan kita, kita wajib membantu pemerintah, membantu declare untuk ini. Dan saya punya bayangan, punya obsesi Navi Dutech ini menjadi pelopor untuk walaupun sekarang semua jadi saya ingat Neil Armstrong, ya, small step, tapi ini adalah langkah raksasa ya. untuk yang kedepannya menjadi hasil yang inilah Indonesia. Ya. Jadi satu hal yang memang sekarang pelaut Indonesia harus menyadari, betul-betul menyadari bahwa automation knowledge ini sudah bukan lagi sesuatu hal yang baru, tetapi kita harus menjadi bagian daripada kompetensi automation knowledge ini. Jadi kita bisa beradaptasi dengan automation knowledge, kita akan bisa bersaing. Insya Allah pasti bisa. Iya. Jadi lebih dari sekedar hanya bekerja di kapal, Pak, tapi harus meningkatkan kompetensi agar daya saing global para pelaut Indonesia ini semakin diakui gitu ya Pak ya, dan harus lebih paham, lebih akrab dengan perkembangan teknologi maritim global saat ini. Ini sangat menarik. Tadi Pak Lirin Tua membicarakan tentang tanggal 28 Juni ini kayaknya mengenai, kalau nggak salah, mengenai internasional masterclass gitu ya Pak ya. Nah mungkin sekarang masuk program yang akan segera dilaksanakan oleh Cloud Connect ini Pak. Kayaknya boleh dijelaskan Pak untuk bocoran kita semua nih Pak. Kayaknya menarik ya, tadi Bapak sampaikan bahwa kita para pelaut Indonesia saat ini sudah waktunya harus mengenal integrated yang Bapak sampaikan, Sudah wajib. integrated automation system ya. Ya. Nah, boleh dijelaskan Pak nih untuk kira-kira materi nanti yang akan dibahas apa saja nih Pak di International Masterclass Pak? Nah, memang program ini kita dirancang ya secara khusus supaya peserta-peserta nanti, khususnya pelaut-pelaut Indonesia, memang program ini tidak hanya untuk pelaut, tapi untuk dosen, untuk taruna, ya taruna-taruni dan siapa saja yang memang berminat, silakan ya. Nah, ini program ini memang kita rancang agar peserta nanti bisa memahami konsep automation secara sistematis ya dan aplikatif ya. Memang ini materi-materinya yang akan dibahas itu ada 10 macam materi. Pertama introduction, pengenalan ke IaaS, Integrated Automation System. Yang kedua IaaS arsitektur.
Nanti kan yang namanya integrated automation system tuh ada arsitekturnya. Kemudian PLC fundamentals, kemudian control logic, alarm management, kemudian power management system. Power management system ini menyangkut berhubungan dengan penggunaan generator, generator. Jadi bagaimana generator ini misalnya salah satu generator sudah mendekati limit load-nya sehingga nanti IAS ini akan berfungsi untuk segera menghidupkan generator yang lain secara otomatis, sehingga memindahkan lednya sehingga seimbang, ya. Kemudian main engine control system, kemudian safety system integration, troubleshooting methodology, dan real-shift case studies. Ini nanti kita gabung semua termasuk dengan real-shift case studies. Jadi ada studi kasus juga. Jadi ini ada interaksi antara peserta dengan pembicara, dengan trainernya. Nah, jadi yang menarik di sini tuh peserta tuh tidak hanya belajar teori, tapi di sini juga mereka memahami bagaimana berpikir seperti seorang engineer, kan? Ya. Seorang engineer bukan sebagai seorang operator seperti yang sering kita bicarakan, bahwa pada saat mereka menghadapi masalah di kapal, apabila mereka adalah seorang engineer, mereka akan tahu behind the logic, ya, behind the logic. Jadi mereka akan mengerti, oh ini terjadinya faktualnya seperti apa. Apabila seorang operator dia akan bingung. Tapi di sini mereka betul-betul menjadi seorang engineer. Bisa diujikan untuk sebelum ini Pak nasional. Nah ini pelaut internasional ini beliau ini salah satu yang berpengalaman sekitar 30 tahun lebih, ya. 30 tahun lebih di kapal, dan kemudian beliau ini berpengalaman sekali di bidang automation. Jadi memang kita memilih seseorang yang betul-betul mengerti, ya, kemudian tidak hanya mengerti tapi juga bisa menjelaskan sehingga kita mengerti prinsip-prinsip logik di belakang daripada automation ini. Bisa sharing juga ya Pak ya, nanti bisa, sangat bisa sekali, ya. Nah, kalau menurut Pak Ridwan, kalau acara ini kayaknya cocoknya siapa saja nih Pak? Pesertanya, Ya. rasanya karena ini sudah tingkat tinggi, mereka yang sudah mempunyai dasar-dasar otomatisasi, di mana dasar otomatisasi sebetulnya sama semuanya. Apakah elektronika, listrik, apakah hidrolik, apakah pneumatik, yang tadi sudah saya singgung. Mereka umumnya daripada tahu apa bedanya controller dengan transmitter, apa bedanya, apa yang dimaksud transducer, segala macam ini mereka sudah harus tahu semuanya. Apa itu PID, apa itu BI, itu nanti akan ketemu di kontrol sistem yang oleh karena itu pesertanya saya sarankan atau saya himbau, para chief engineer, para second engineer, para dosen, para dosen itu karena akan menularkan ilmunya itu ke anak-anak didik yang nanti menjadi generasi Z yang mewakili generasi emas nantinya. Nah, ini sifat-sifat generasi Z itu lain daripada generasi X sama generasi Y. Generasi Z ini praktis, hal-hal yang logik. Ini pasti. Jadi karena ini mungkin perlu dilibatkan ikut ini, makanya saya mengimbau kepada Gus, mudah-mudahan Pak dosennya atau manajemen Diklat bisa mengikuti program internasional ini tadi, karena ini adalah lanjutan advance daripada the perfect knowledge of control system.
Ini advance, dan advance ini not only theory, tapi di sini sudah menyangkut studi kasus dan lain-lainnya, sehingga tayangan kita sudah tayangan praktek. Ya. Nah, kira-kira itu. Yang saya tambahkan adalah ini otomasi ini tidak hanya engineer saja, karena memang otomasi ini sekarang itu kompleks, terintegrasi. Pada saat alarm berbunyi di bridge, di anjungan itu juga akan ketahuan, karena di sana juga ada alarm monitoring system di anjungan. Nah, saya sarankan untuk back officer juga sebenarnya mereka harus ikut. Karena apa? Pada saat alarm terjadi, mereka melihat di alarm monitoring system, mereka akan mengerti, oh ini yang terjadi apa, kemudian bagaimana saya menyikapinya. Jadi jangan sampai apabila terjadi alarm, mereka seakan-akan mereka tidak tahu gitu, tidak tahu, sehingga akhirnya ini alarm kritis atau tidak. Ini yang sangat penting sekali. Kalau mereka mengetahui ini kritis, mereka akan mengerti apa yang mereka harus lakukan. Misalnya fire alarm, sesuatu potensial yang akan terjadi, smoke alarm. Jadi mereka apabila mereka sudah tahu, mereka akan segera bisa mengambil tindakan. Ya, ini untuk back officer saya sarankan mereka harus ikut. Ya, saya setuju. Peristiwa Bali yang menabrak jembatan Baltimore, ya ini adalah salah satu contoh keterlibatan orang dev bagaimana menyikapi problem di kamar mesin. Blackout, mati tenaga, sehingga kemudian nggak bisa dijalankan. Ini jalankan. Ini problem besar dari kamar mesin yang harus disikapi oleh orang dev. Nah, dalam hal ini maka saya setuju sekali. Saya tadi lupa. Ternyata itu harus diikuti oleh para perwira dev. Mungkin ada lagi Pak Hidayat yang mau ditambahkan dari sampaikan. Iya, karena ini juga terhubung dengan pihak Sorbes, pihak darat, karena ini menyangkut dengan remote monitoring system, ya remote monitoring. Oh iya, ini sistem ini juga akan terkirim ke darat, ke perusahaan. Nah, pihak superintenden perusahaan, superintenden juga harus mengerti. Nah, inilah superintenden pun sebenarnya wajib mengikuti training ini, sehingga mereka betul-betul mengerti apa yang terjadi, sehingga pada saat kapal membutuhkan bantuan, apakah panduan untuk perbaikan ataupun butuh bantuan untuk logistik ataupun apa, mereka sudah mengerti ya itu. Kemudian technical staff untuk taruna dan kadet ini juga penting, karena apa, ini fundamental buat mereka untuk nanti mereka bisa pada saat mereka nanti naik kapal, mereka sudah mengerti, oh ini namanya integrated automation system. Itu ada satu yang kelupaan justru di sini, betapa pentingnya elektronika. Dari tadi kita berdua lupa ada itu pada saat yang kayak gini itu sangat-sangat penting. Kalau dulu disuruhin apa itu elektrik, apa itu listrik, tapi sekarang ini justru mereka sangat penting. Maka dari Pak Hidayat nanti akan memunculkan peran-peran itu ini. Kalau di sana itu tidak hanya listrik, Pak ya? Tidak hanya listrik. Jadi di sana itu juga mencakup AV dan IT. Jadi juga mereka harus menguasai audiovisual, kemudian IT. Mereka harus tidak hanya listrik dan elektronik, tapi IT dan AV. Ya. Jadi untuk itu memang kompleks. Ini memang wilayahnya itu harusnya ini. Jadi itu harus betul-betul mengenai prinsip seperti ini. Ya.
Baru namanya integrated automation system ini terintegrasi kemana-mana, kayak di monitoring dengan darah, itu yang tadi Bapak jelas. Betul, ya. Apalagi dengan orang mesin, dengan tech juga penting agar mereka juga aware kayak gitu ya. Oh iya, sangat penting. Terus tahu saya ini kayaknya momen kayak gini kayaknya momen langka gitu Pak. Dan terima kasih Pak Hidayat selaku CEO PT Navindo Trax Sinergi sudah berupaya untuk menghadirkan narasumber ini ke tengah-tengah kita para pelaut Indonesia di sini. Iya, sama-sama. Jadi alhamdulillah insya Allah diskusi ini akan sangat bermanfaat teman-teman pelaut Indonesia. Jika teman-teman ingin memahami bagaimana sistem otomatisasi kapal bekerja, kemudian meningkatkan kemampuan troubleshooting gitu ya Pak ya, dan mempersiapkan diri menghadapi kapal-kapal modern, ayo kita daftar di acara nanti tanggal 28 Juli 2026 mengenai International Masterclass Integrated Automation System on Board Ship dengan tema The Hidden Logic Behind Modern Ship Automation. Nanti pembicaranya siapa Pak? Mungkin pembicaranya Pak International Dua, international trainernya ini seorang chief engineer, seorang automation expert. Nama beliau adalah Chief Engineer Andres Musini. Beliau punya pengalaman lebih dari 30 tahun di kapal sebagai Chief Engineer, dan ini sangat langka. Maksudnya ini kesempatan emas buat kita untuk bisa menimba ilmu dari beliau. Nah, jadi saya harapkan teman-teman semua bisa ikut daftar. Kita minta ilmu dari beliau. Beliau itu orangnya humble, enak. Jadi dalam menjelaskan juga punya metode gitu. Jadi interaksinya juga enak. Jadi nanti kita akan bisa dapatkan ilmu yang sangat berharga ya di acara ini. Ya, dan sampai kita usahakan hadir di hari Minggu 28 Juli 2026 karena itu hari di libur istilahnya gitu ya, biar teman-teman pelaut Indonesia bisa bergabung dengan tadi ya. Nah, bisa saya tambah lagi. Ini kita mengikuti ini kita juga dapat bonus. Juga dapat pertama untuk mengikuti ini kita akan mendapatkan digital handbook integrated automation system yang part-1. Yang kedua digital handbook tadi ada guidance, kita ada panduan pada saat kita menerima materi dari beliau. Kemudian ada digital certificate, mudah-mudahan ini digital certificate bisa digunakan oleh teman-teman pelaut pada saat mereka melamar pekerjaan, sehingga pihak perusahaan pun nanti bisa tahu ini yang bersangkutan punya pengalaman, sudah mendapatkan pengetahuan tentang digital automation. Kemudian biasanya kita pada saat kita menerima materi, setelah itu kadang-kadang bisa lupa. Nah ini nanti kita akan berputar-putar recording webinarnya Pak. Jadi pada saat suatu waktu nanti kita mulai lupa, kita ingin belajar kembali, kita tinggal putar ulang untuk mengingat kembali. Nah, untuk teman-teman yang mendaftar itu juga kita akan berikan free premium membership Cloud Connect selama 12 bulan. Ya, free premium membership Cloud Connect selama 12 bulan, di mana di platform Cloud Connect kita bisa melihat apa perkembangan kemudian pekerjaan, sehingga kita bisa membangun karir kita, kemudian kita bisa apply dengan sekali klik. Banyak sekali benefit yang kita dapatkan kalau kita hitung-hitung memang untuk biaya dan segala macam ini bisa 2,5 juta atau lebih secara nilai ya. Tapi ini karena memang kita misinya kita untuk perkembangan skill pelaut, kita berikan hanya 379.000. Itu sudah dapat bonus seperti apa yang saya sebutkan tadi.
Ya, dengan biaya investasi seperti itu, sepertinya apakah lagi pengalaman langsung inflasi dengan sumber pelaut internasional sepertinya sangat-sangat terjangkau Pak. Malah tahu sekali ya, betul. dan ini acara webinarnya secara web ya, ini tuh di jam 9 pagi hari Minggu Betul. 28 Juni 2026 dan bisa mendaftar di cloudconnect.com, pilih nanti maritim training, pilih jadwal training yang tanggal 28 Juni 2026 dan ayo kita harus kalian seperti Pak Hidayat sampaikan, Pak Ali Ridwan sampaikan bahwa ini tidak hanya sekedar menghindari sekedar belajar atau bekerja di kantor, tapi juga meningkatkan daya saing ya Pak ya, aktif pengetahuan seperti itu sehingga kita bisa berdaya saing secara global. Ya, terima kasih Bapak Hidayat selaku CEO PT Navindo Trax Link Sinergi. Terima kasih Bapak Ya. Hidayat selaku praktisi senior yang sering kali sharing pengalaman dan pengetahuannya. Terima kasih Bapak sudah hadir di acara ini dan semuanya jangan sampai menunggu teknologi berubah terlalu jauh. Kita harus selalu update agar daya saing kita bernilai tinggi di secara global. Selamat. Dan terima kasih yang menyaksikan podcast oleh Connect. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar semakin banyak warga Indonesia mendapatkan manfaat dari diskusi ini dan agar kami PT Navindo Link Sinergi bisa terus berkembang dan share pengetahuan dan pengalaman kita khususnya di dunia maritim selama ini. Ya, terima kasih teman-teman pelaut Indonesia. Salam. Lain. Terima kasih.